Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi koloid. Nah, pada materi sistem koloid ini merupakan materi terakhir di semester 2 pada kelas 11. Baik anak-anakku sekalian, materi sistem koloid ini berada pada materi KD 3.14. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa koloid merupakan suatu campuran zat heterogen yang terdiri dari dua fasa antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel yang berukuran yang kita sebut dengan fase terdispersi tersebar secara merata di dalam zat lain yang disebut sebagai medium pendispersi. Contoh dari koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah susu, santan, sabun, selai, dan juga mayones. Dan masih banyak contoh-contoh koloid lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan benda-benda berikut yang merupakan contoh produk sol, emulsi, dan buih dalam kehidupan sehari-hari. Paduan logam merupakan contoh dari sol padat. Tinta merupakan contoh dari sol cair. Jelly merupakan contoh dari emulsi padat. Mayonnaise merupakan contoh dari emulsi cair. Selanjutnya, kabut merupakan contoh emulsi gas. Marshmallow merupakan contoh dari buih padat. Busa sabun sebagaimana yang kita temui pada saat mandi atau mencuci merupakan contoh dari buih cair. Dan styrofoam merupakan contoh dari buih padat. Contoh-contoh tersebut merupakan jenis koloid yang terbentuk berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pembuatan koloid, yaitu secara kondensasi dan secara dispersi. Selanjutnya, untuk pembuatan koloid, ada dua cara pembuatan koloid. Yang pertama, pembuatan koloid secara dispersi. Dan yang kedua adalah pembuatan koloid secara kondensasi. Pembuatan koloid secara dispersi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah dispersi secara langsung atau yang lebih dikenal dengan secara mekanik. Yang kedua melalui proses homogenisasi. Yang ketiga proses peptisasi. Dan keempat adalah melalui proses Bussur-Bredig. Proses dispersi secara langsung dengan secara mekanik, di mana cara ini dilakukan dengan memperkecil zat terdispersi sebelum didispersikan ke dalam medium pendispersi. Ukuran partikelnya diperkecil dengan menggiling atau menggerus partikel sampai pada ukuran tertentu. Sebagai contoh, pada pembuatan sol belerang dalam air, di mana serbuk belerang dihaluskan terlebih dahulu dengan menggerus bersama kristal gula secara berulang kali. Campuran semen dengan air juga dapat membentuk koloid secara langsung, karena partikel-partikel semen mudah digiling sedemikian rupa sehingga ukuran partikelnya akan menjadi ukuran koloid. Cara yang kedua yaitu pembuatan melalui proses homogenisasi, di mana pada proses ini pembuatan susu kental manis yang bebas kasein dilakukan dengan mencampurkan serbuk susu skim ke dalam air di dalam mesin homogenisasi sehingga partikel-partikel susu berubah menjadi seukuran partikel koloid. Emulsi obat-obatan pabrik dilakukan juga dengan melalui proses homogenisasi dengan menggunakan mesin homogenisasi. Yang ketiga, cara peptisasi. Proses ini dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel besar. Contohnya suspensi, gumpalan, atau endapan dengan menambahkan zat pemecah tertentu. Sebagai contoh, endapan aluminium oksida akan berubah menjadi koloid dengan menambahkan AlCl3 ke dalamnya. Endapan AgCl akan berubah menjadi koloid dengan menambahkan larutan amonia secukupnya.
Yang keempat, dengan proses busur Bredig. Busur Bredig adalah suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid logam. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dikoloidkan pada kedua ujung elektrode dan kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Suhu tinggi akibat adanya loncatan bunga api listrik mengakibatkan logam akan menguap dan selanjutnya terdispersi ke dalam air membentuk suatu koloid logam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peranan koloid dalam industri dan dalam kehidupan sehari-hari. Peranan koloid dalam industri. Dalam kenyataannya, banyak produk industri yang diperlukan dalam kehidupan sekarang ini berupa koloid, baik sebagai bahan makanan, bahan bangunan, maupun produk-produk lainnya. Mengapa sistem koloid digunakan dalam produk industri? Salah satu ciri khas koloid yaitu partikel padat dari suatu zat dapat tersuspensi dalam zat lain, terutama dalam bentuk cairan. Hal ini merupakan dasar dari berbagai hasil industri yang dibutuhkan oleh manusia. Perhatikan tabel berikut. Penggunaan koloid juga dapat menghasilkan campuran hasil industri tanpa saling melarutkan secara homogen. Di samping itu juga bersifat stabil, sehingga dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama. Koloid yang dapat menstabilkan hasil industri ini dinamakan koloid pelindung. Sebagai contoh, pembuatan es krim yang ditambahkan dengan gelatin. Adanya gelatin di dalam es krim menyebabkan es krim tidak mudah meleleh. Selanjutnya mari kita lihat peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa aplikasi atau fenomena sistem koloid lainnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada proses pemutihan gula, pada pengambilan partikel koloid asap dan debu dari gas buangan pabrik, kemudian pada pengambilan endapan pengotor, dan pada pembentukan delta di muara sungai. Selanjutnya, pada proses penggumpalan darah. Darah mengandung sejumlah koloid protein yang bermuatan negatif. Jika terdapat luka kecil, maka luka kecil tersebut dapat diobati dengan pensil stiptik atau tawas yang mengandung ion-ion Al3+ dan Fe3+. Ion-ion ini akan menetralkan muatan-muatan partikel koloid protein dan membantu proses penggumpalan darah. Kemudian pada proses penjernihan air. Air mengandung partikel-partikel koloid tanah liat yang bermuatan negatif. Untuk keperluan air minum, partikel-partikel koloid ini harus dipisahkan, seperti dengan penambahan tawas atau Al2SO4 3 kali. Tawas mengandung ion Al3+ yang akan berfungsi terhidrolisis membentuk partikel koloid AlOH 3 kali yang bermuatan positif. Dengan persamaan reaksi, Al3+ ditambah 3H2O menghasilkan AlOH 3 kali ditambah 3H+. AlOH 3 kali akan menghilangkan muatan negatif dari partikel-partikel koloid lumpur sehingga terjadi koagulasi. AlOH 3 kali akan mengendap bersama-sama dengan lumpur. Hal ini digunakan dalam proses pengolahan air bersih. Yang terakhir, pada penyembuhan sakit perut yang disebabkan oleh bakteri. Apabila kita sakit perut dan disebabkan oleh bakteri, maka dianjurkan untuk minum oralit atau norit. Olarit atau norit dapat menyembuhkan sakit perut karena dalam usus dapat membentuk sistem koloid yang mampu mengadsorpsi bakteri sehingga bakteri tersebut akan mati.
Demikianlah pembahasan kita tentang materi sistem koloid. Semoga bermanfaat buat anak-anakku sekalian, dan kalian juga dapat memperluas pemahaman dan juga pengetahuan dengan membuka link-link lain yang terkait dengan materi sistem koloid. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.